Surga kecil di ujung Nusantara, laut nan luas hasil melimpah, serta keindahan alammu, namun kau dilupakan. Kini kau hadir bagai fantom. Ini kita sementara berada di pusat negeri Rokseli. Memang saat ini secara umum orang mengetahui bahwa ini negeri Pati. Tapi pada zaman dulu di tempat ini, di negeri ini ada 3 negeri. Negeri Rokseli, negeri Pati, dan negeri Gerwelsa. Itu awal mulanya terbentuk 3 negeri di tempat ini. Namun karena perkembangan manusianya berkurang dan ada sesuatu hal yang menyebabkan sehingga kesepakatan antara 3 negeri tadi, tokoh-tokoh 3 negeri tadi, maka saat ini orang hanya mengetahui bahwa di negeri ini hanya satu negeri yang dinamakan negeri Pati. Tapi kalau mau dilihat asal usulnya, negeri ini adalah negeri Rokseli pada awal mula terbentuk. Nah, sehingga pada tahun 1901 kesepakatan yang sudah diwacanakan atau dibicarakan tokoh-tokoh 25 tahun yang lalu, maka tahun 1901 itu 3 negeri ini dijadikan sebagai satu negeri yang sekarang kita kenal atau disebut negeri Pati. Ini kursi ini disebut Poran. Mata rumahnya Ruyara. Mata rumahnya Royar. Dia punya fungsi adalah berdoa secara adat. Kemudian empat sudut yang ada di pusat desa ini adalah tempat duduk yang disebut saniri-saniri. Saniri-saniri mata rumah. Sudut sebelah sini itu mata rumahnya Telkiara. Mata rumahnya Telkiara, ini rumah ini sudah Telkiara. Itu dia pegang satu rumpun. Kemudian ini sudut ini. Sudut ini juga pun mata rumahnya apa ini? Rehiara. Kemudian datang kepada pusat. Datang kepada pusat desa ini, itu kursinya ada di tengah ini, mata rumahnya Surwui. Mata rumahnya Surwui adalah rumah tua sana. Mata rumah tua itu. Itu marganya Sorpai. Tentang bahan yang dipakai untuk pembuatan benteng ini, bahannya itu diambil karang dari laut. Ambil karang dari laut, terus karang itu dibawa ke darat, ditumpuk, lalu terus nanti ditebang atau dikumpulkan kayu, lalu dibakar. Setelah karangnya dibakar, terus karang itu kan dia dikapur. Jadi kapur, lalu kapurnya diambil lagi, lalu terus dicampur dengan putih telur, lalu dibangunlah ini benteng. Jadi pada umumnya ini batu-batu yang dipakai untuk benteng ini, batu-batu ini pada umumnya diambil dari laut. Jadi kelihatan seperti yang kita lihat ini, nah itu memang batu-batu seperti itu. Cerita tentang bangunan gereja ini, atapnya itu dari daun kelapa. Dan setiap mengganti atap ini, seluruh orang Moa datang atap ini gedung gereja. Pintu hanya satu. Pintu menghadap ke arah timur. Jendela ada 12.
5 di sisi kiri kanan dan 2 di belakang. Pintu hanya satu melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pintu datang kepada Tuhan Allah. Sedangkan 12 jendela melambangkan 12 murid Tuhan Yesus. Benteng ini didirikan atas gagasan dari Presiden Banda. Saat itu VOC berkedudukan di Banda yang dalam bahasa Kisar disebut Wasda. Dan pada saat itu dari Residen Banda meluaskan kekuasaannya yang disebut ekspansi, yang mana perluasan itu sampai ke bumi selatan daya yang saat itu disebut Zuidwester Inlanden atau Kepulauan Selatan Daya. Dan terhitung 6 Juni 1665 ada instruksi dari Residen Banda untuk daerah-daerah kekuasaan VOC itu akan dibangun benteng. Dan benteng itu sekaligus merupakan pusat pemerintahan. Maka pada tanggal 11 Juli 1665 diletakkan batu bermula Benteng Delftshaven. Dan benteng ini dikerjakan bukan hanya orang Kisar saja, tapi saat itu seluruh lapisan masyarakat yang disebut Zuidwester Inlanden, dari Pulau Kisar sampai dengan Pulau Babar. Setelah benteng ini selesai dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1668 dan digunakan sebagai pusat pemerintahan Zuidwester Inlanden atau pusat pemerintahan Selatan Daya. Oleh Presiden Banda ditempatkan satu kontroler di pulau ini. Jadi kontroler ini dia membawahi Kisar sampai dengan Pulau-Pulau Babar. Dan benteng ini punya fungsi dua, yaitu yang pertama sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertahanan. Karena saat itu belum dibangun benteng Vollenhoven yang berada di Pantai Nama. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. On the island, we do it island style. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. Kantor pemerintahan ini yang dulunya dia menjadi kantor kontroler. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward. Di depan kita ada dulu rumah kependetaan dan oleh pemerintah dijadikan sebagai rumah sakit umum, kemudian rumah Kapolsek. Ini adalah hasil daripada pembangunan, kalau sekarang kita bilang PU, dulu itu BOW. Jadi di atas tiang balaknya ada label BOW Kupang 1917. Di depan kita ini ada SD Kristen atau SD GPM. Ini dulu merupakan tempat pertemuan. Dan di depannya ada label VOC. Di sebelah belakang ada rumah tahanan. Pada zaman VOC, dia merupakan penyangga daripada Rutan Tual dan statusnya sama dengan Rutan Samlaki. Nah, jadi setiap narapidana yang hukuman ringan dihukum ke sini.